Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak kita semua bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Borpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Pagi hari ini bukan suatu kebetulan, tinggal sehari lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita ya. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kami bersama-sama beribadah secara online. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan mulai ke ibadah kita nyanyikan satu pujian menyembah.
Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu, buat kehadiran-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu yang telah Engkau berikan buat kami semua saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kalau Engkau masih izinkan kami bersama-sama beribadah, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawat kami Bapa, lawat ibadah ini. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, Ku Punya Visi untuk Bangsa. Ku punya
setiap umat-Mu ingin supaya Indonesia Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai ke Merauke kami berdoa kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Khususnya Tuhan pagi hari ini Tuhan, besok hari Senin kami bersama dengan seluruh umat-Mu bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan buat negeri kami yang tercinta ini, 75 tahun melewati dari penjajahan yang menjajah ini. Bahkan Tuhan kami bersyukur pagi hari ini juga Tuhan bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami percaya kami telah mengalami kebebasan dari segala belenggu ikatan kuasa kegelapan, kuasa setan iblis yang ingin Tuhan membelenggu kami supaya kami tidak dapat bebas untuk merdeka mendengarkan firman-Mu, untuk melaksanakan seluruh apa yang Tuhan amanatkan buat kami sebagai umat pilihan-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu, bagi urapi hamba-Mu, kami siap menunggu firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan baik. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu saudara berada pada pagi hari ini, bersama kita kembali untuk melakukan ibadah secara online, walaupun kita tidak bertatap muka secara bersama-sama di suatu gedung gereja. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menyamai setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Pagi hari ini 16 Agustus 2020, tepatnya besok hari Senin tanggal 17, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, merayakan perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-75 tahun. Negeri ini telah bebas dari segala ancaman bahkan jajahan dari penjajah dari Belanda, Jepang dan juga negara-negara lain, dan hanya menjajah dari secara kekatan fisik ataupun juga keselamatan melalui perang dan sebagainya, tetapi ingin menjajah segala apa yang ada di negeri kita ini, menguasai tambang emas, minyak dan juga segala macam hasil dari negeri ini. Banyak sekali yang mereka telah kuasai, tapi puji Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia telah memberikan negeri ini kebebasan, kemerdekaan. Bahkan pemerintah kita, bahkan presiden kita sudah mulai berlarut-larut untuk mengembalikan semua hasil bumi dan segala apapun yang ada di negeri ini untuk dikembalikan dan kita kuasai. Mulai orang-orang asing yang menjajah mulai sedikit demi sedikit mereka kembali ke negara mereka masing-masing. Biarlah pada pagi hari ini kita bersama-sama menyadari bahkan mengetahui tentang keberadaan kehidupan kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang sedang juga dalam masa penjajahan atau terintimidasi, dikuasai oleh roh-roh jahat, kuasa-kuasa yang sedang mengembara di udara untuk melihat setiap kehidupan kita. Andai kata ada celah, mereka akan masuk menguasai kehidupan umat percaya. Kalau ada kesempatan, ada peluang, karena setan sedang berkeliling menunggu saat yang tepat, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan mulai lengah dan mulai tidak lagi
yang waspada dan berjaga-jaga. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ini berulang-ulang harus kita pahami dan kita harus memaknai ya, bahwa kuasa setan sedang berkeliling. Ya, kita tidak boleh leng. Jangan hanya kita melalui kuasa Roh Kudus Tuhan telah menjaga kita. Ya memang kuasa Roh Kudus dia menjaga. Tapi kalau kita lengah, ya kita siuman dengan segala berkat yang Tuhan berikan, tidak lagi kita mempunyai pertahanan di dalam iman kita, dalam ketahanan doa-doa kita dan lain sebagainya. Membaca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 ini sebagai ayat awalan firman Tuhan ini sampaikan bahwa setiap kehidupan orang percaya, orang Kristen yang penderitaan itu adalah satu kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Jadi menderita untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak ada kemerdekaan tanpa satu negeri dijaga. Tidak ada kemerdekaan kalau tidak ada penjajahnya. Tidak ada kemenangan, tidak ada kemuliaan Tuhan tanpa melalui proses penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Melalui ayat tersebut mari kita lihat apakah benar-benar yang dikatakan kalau kita menderita kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 mari kita melihat, Bapak Ibu siapkanlah Alkitabmu melalui Alkitab secara buku yang ada di tangan saya ini atau melalui HP, melalui laptop dan berbagai fasilitas ya, melalui alat elektronik yang Tuhan telah berikan kepada kita, yang ada kandungan di dalamnya, ada ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam kitab Filipi pertama ayat yang ke-29 dikatakan di sini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, bukan hanya kita dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi karunia Tuhan itu bukan hanya untuk kita menerima keselamatan, tapi kita juga dikaruniai untuk siap menderita bersama-sama dengan Tuhan. Seseorang tidak akan menjadi orang percaya yang mempunyai ketahanan, bisa konsistensi, keteguhan dan kesabaran tanpa mengalami harus melewati penderitaan yang dia alami. Ya, harus kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus harus mengikuti jejaknya Tuhan Yesus Kristus. Selama kehidupan Tuhan Yesus di bumi ini, Dia mengalami perjalanan via dolorosa, perjalanan salib, penderitaan yang Ia jalani, yang Ia hadapi. Sebab tanpa pembuktian Dia harus melewati semua. Tidak ada janji yang Dia janjikan itu akan kita terima dan kita peroleh. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia
sebagai tumbal dosa untuk membebaskan kita dari segala jerat maupun juga segala ikatan kuasa kegelapan. Yang dulunya kita mempunyai kodrat dosa, melalui Tuhan Yesus Kristus, Dia menganugerahkan kita, memberi kita kodrat ilahi, mengalami perubahan step by step-nya, langkah demi langkah, hari, minggu, bulan, dan tahun. Tidak langsung kita berubah. Tidak seperti kita membuat pop mie atau makan pop mie yang instan cuma 3 menit, air direbus 3 menit langsung bisa kita saji, kita makan. Tapi proses perjalanan di dalam kekristenan itu ada prosesnya. Tidak cukup setahun 2 tahun. Sampai mati kita siap untuk menerima apa yang akan kita hadapi. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya kepada Alkitab, kepada Roh Kudus akan menolong, memimpin kita. Yakin dan percaya kita memiliki ketahanan. Kekristenan kita menjadi suatu konsisten, secara teguh, dan kita akan sabar di dalam Tuhan. Kita akan mengalami kesabaran. Tidak mengalami hal-hal yang membuat hati kita gusar dan kita kecewa dan sebagainya dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, kita yakin dan percaya melalui kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita pula itu, sesungguhnya tidak semua orang diperkenannya untuk mengalami hal tersebut. Jadi orang-orang yang mengalami penderitaan bersama dengan Kristus adalah orang-orang yang telah dipilih olehnya. Kita adalah umat pilihan Tuhan, bangsa yang rajani, imamat yang kudus. Jadi kita harus menghargai pilihan Tuhan tersebut. Janganlah kita sembrono dengan yang membuat hal-hal yang tidak di luar perkenanan Tuhan. Jadi artinya kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tidak semua orang dipilihnya untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menerima penderitaan bersama dengan Yesus Kristus, penderitaan yang Dia alami sebagai manusia sepenuhnya, tapi di akhir kehidupannya kita bisa melihat Dia memenangkan semua apa yang telah Dia hadapkan. Maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seseorang diperkenan kepada Tuhan untuk menderita, dan di balik tersebut kita pun harus siap diberikan satu kewenangan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita telah dibebaskan, telah dimerdekakan dari segala belenggu ikatan kuasa kegelapan, kuasa iblis, seperti negeri dan bangsa kita ini, Indonesia, telah bebas dari penjajahan 350 tahun penjajah Belanda, 3,5 tahun Jepang, dan juga mungkin ada negara-negara lain yang ingin menjajah. Namun di luar semua itu, setelah mengalami kebebasan, harus diisi dengan kemerdekaan, dengan segala karya nyata, mengisi kemerdekaan supaya negeri ini boleh menjadi negara yang sungguh diakui oleh negara-negara lain, yang tidak lagi negara kita yang kita cintai ini hanya mengandalkan negara-negara lain, tapi bisa memproduksi dari dalam negeri, menghasilkan, mengkaryakan
orang-orang muda yang ada di Indonesia ini bisa membuat satu hasil dengan satu karya nyata bahwa kita telah merdeka dari penjajahan, ya. Dan sebaliknya melalui kehidupan kita bukan hanya mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan secara tubuh jasmani, tapi kita boleh kembali kepada firman Tuhan. Tuhan akan membebaskan, memerdekakan kita, roh kita yang terbelenggu. Karena di dalam kita akan mengalami kematian kekal di neraka nanti. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ke bumi ini, menjadikannya korban tumbal dosa, mati di atas kayu salib. Yang artinya itu semua karena perbuatan Allah Bapa di sorga yang mengasihi kita semua, manusia yang telah kehilangan kemuliaannya. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, mari kita lihat. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat kelima katakan di sini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi ada satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, untuk kita menguasai diri dan dalam hal menghadapi segala penderitaan. Tuhan katakan kita harus sabar menderita. Dalam kita sabar dan mempertahankan keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kepada Kristus Yesus, bahwa ada satu tugas, ada satu pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk memberitakan Injil, dan kita menunaikan tugas sampai selesai, sampai di garis finish. Di dalam pertandingan iman kita telah tuntas melakukan semua itu. Maka akan dikatakan oleh Tuhan, hai sahabatku yang setia, sahabatku yang setia dan bertanggung jawab, masuklah dalam pesta pernikahan kawin anak domba Allah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak sabar, tidak menyelesaikan tugas panggilan Tuhan, Tuhan Yesus berkata, hai nyahlah engkau pembuat kejahatan. Tragis, sampai kita tertolak oleh Tuhan, dikatakan, enyahlah engkau dari hadapanku, sebab kau pembuat kejahatan. Tragis, sia-sia pengiringan kita, pelayanan kita, korban kita, berkorban tenaga, pikiran, perasaan, bahkan harta milik kita untuk pelayanan di luar. Tragis, semua ya tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan untuk masuk dalam pesta kawinan yang tunggal dalam surga yang mulia, langit baru, bumi yang baru. Saudara, marilah kita pikirkan, kita perkarakan dengan sungguh-sungguh tentang kehidupan kita. Mengapa kita ada di bumi ini? Mengapa kita lahir di dunia ini? Ada maksud dan rencana Tuhan. Supaya kita mempunyai suatu prosesnya, suatu kesaksian bagi kehidupan kita, supaya benar-benar kita memahaminya. Seperti seorang rasul yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan, yang awal mulanya sebagai penganiaya umat percaya yang ketemu dengan dia di bumi, itulah Paulus. Saulus telah mengalami pengenalan kepada Tuhan dan pertobatan, namanya diganti dengan Paulus. Paulus dan umat Kristen pada waktu itu, mereka pun menderita demi Injil. Demi pelayanan perkabaran Injil, mereka harus menderita juga. Bahkan dikejar-kejar. Lebih jauh lagi, Paulus ingin dibunuh, tapi dia mempertahankan
mempertahankan imannya, bahkan juga untuk pelayanan pekabaran Injil dimanapun dia pergi. Tidak ada hari tanpa pemberitaan Injil. Bukan seperti kita di hari-hari ini, di masa pandemi COVID-19. Bukannya rajin dan giat semangat, mempunyai roh Allah yang menyala-nyala untuk kita melakukan ibadah, untuk berdoa, baca firman, dan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Malah kita memperkarakan hal-hal ketakutan, hal-hal dunia, bahkan kematian karena COVID-19 atau virus corona. Mana saudara, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada yang mendengarkan sampai firman Tuhan disampaikan pagi hari ini. Rasul Paulus dengan setiap umat yang dia layani, mereka siap menderita untuk pemberitaan Injil. Tidak takut dan gentar. Di zamannya Paulus tidak ada virus corona, tapi pengalian bahkan penderitaan karena dikejar-kejar dengan tentara Romawi, bukan dikejar-kejar dengan virus corona yang tidak terlihat dengan mata secara jasmani. Bangsa dan umat Tuhan di zaman Paulus dengan nyata dikejar-kejar dengan senjata, dengan pedang para tentara Romawi untuk dibunuh. Ini bukti nyata kehidupan kekristenan gereja awal mula itu ketahannya lebih kokoh, lebih kuat daripada kita di zaman sekarang ini. Kita mengandalkan, kita percaya Roh Kudus akan memimpin kita. Saudara-saudara, bukan langkah awal dan bukan langkah akhir, tapi langkah awal dan langkah akhir yang menentukan kita. Jangan berkata langkah akhir nanti yang menentukan kita masuk surga. Langkah awal tidak perlu. Langkah awal sampai akhir itulah yang menentukan untuk kita masuk dalam kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa tersebut. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-18, ini berulang-ulang saya sampaikan, saya merindukan hal tersebut. Supaya saya dalam hal perjalanan hidup, pelayanan maupun juga secara hidup ya nyata di lingkungan, tinggal lingkungan, ya pergaulan, bahkan keluarga, penderitaan yang telah banyak saya alami, saya katakan tidak sebanding. Penderitaan yang saya alami selama puluhan, bahkan mungkin saya mencapai target Alkitab 80 tahun, menderita 80 tahun, hanya cuma sedemikian rupa 80 tahun tidak sebanding dengan kemuliaan Allah Bapa berikan kepada saya nanti. Dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Kemuliaan yang abadi, yang kekal, bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi yang baru, di LB3. Mari dengan sungguh-sungguh, jangan lagi kita bermain-main dengannya, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, untuk kita sadar, untuk kita boleh bersiap-siap diri untuk menghadapi kenyataan tersebut. Jangan kita berkata, kok jadi orang Kristen saya yang menderita, ujian sudah puluhan tahun, nanti di akhir khotbah saya mari kita nyanyikan bersama-sama. Memang kebebasan dan kemerdekaan Tuhan telah berikan, tapi biarlah kita tetap mempertahankan keyakinan iman kita. Meskipun kita susah, tetap kita mengiring Yesus. Inilah aku yang memberikan saya suatu peringatan kepada Tuhan. Walaupun dunia goncang-gancing, dunia penuh dengan kesulitan, kabar-kabar yang menggoncangkan, tetapi kehidupan iman orang percaya, umat Kristen itu harus tetap kokoh dan teguh dan kuat di dalam Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita sungguh-sungguh mengerti apa yang Paulus katakan, bahwa penderitaan itu adalah menjadikan suatu kemegahan bagi kehidupan. Penderitaan menjadi suatu kemegahan, artinya sukacita atau dihargai serta menjadi kebanggaan kalau kita menderita bersama dengan Tuhan. Kalau kita menderita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami sukacita, akan menjadi suatu kebanggaan yang sungguh-sungguh. Kalau di luar Tuhan tidak ada kebanggaan dan sukacita, semua itu adalah semu. Semua itu adalah sementara adanya. Kebahagiaan di bumi ini, di dunia ini, kekayaan apapun yang kita peroleh hanya sementara, hanya sampai di batas kematian. Kita mati, dikuburkan, selesailah tugas, selesailah semua yang kita miliki. Semua itu akan dimiliki orang-orang yang masih hidup. Karena itu Bapak sekalian, di dalam setiap kali kita menderita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan hal kemutlakan bagi kita. Hal yang mutlak. Katakan tadi awal, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Karenanya penderitaan karena bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, inilah sesuatu hal yang berharga. Bukan membuat sesuatu yang membuat kita menjadi terhina. Bukan membuat kita merasa malu untuk menjalani semua yang Tuhan telah izinkan kepada kita semua. Kita menjadi terhina rasanya kalau tidak diberkati, tidak punya apa-apa. Kita diasingkan, tidak lagi menjadi kumpulan mereka. Kita tidak lagi merasa mempunyai suatu pengharapan, malah kita menjadi minder dan malu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita kembali melihat melalui firman Tuhan bahwa sebaliknya di dalam penderitaan tersebut, kalau kita percaya melakukan pekerjaannya, setiap orang yang percaya melakukan pekerjaan Tuhan seharusnya akan mengalami satu kebanggaan di dalam kehidupannya. Sebab Rasul Paulus kita lihat, walaupun dia banyak penderitaan, dia tetap kuat di dalam Tuhan, karena dia mempunyai suatu pengharapan balik penderitaan yang dia hadapi, yang dia alami, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib. Tapi Allah Bapa di surga memberikan satu kemenangan dari kematian tersebut. Yesus boleh mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit antara orang mati. Akan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus diberikannya kepada kita semua, agar kita tidak menjadi yatim piatu. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita menerima kemerdekaan, kebebasan yang dari Tuhan, untuk kita terus melayani Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, dan terus tetap percaya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari semua kita berdiri semua. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita berdiri. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun kita mengalami kesusahan, bukan susah masalah, tidak makan, tidak minum, tidak pakai. Mungkin di hari-hari akhir ini kita akan susah untuk datang beribadah. Tidak lagi boleh melakukan ibadah di rumah, ada larangan dan lain sebagainya. Seperti hari-hari ini, bulan-bulan ini,
Banyak gereja-gereja yang tidak melakukan ibadah di gereja, beribadah secara online, demi sedikit demi sedikit. Pada akhir nanti gereja tidak lagi beribadah. Saya mengiringi Yesus, amin. Saya mengiringi Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saya mengiringi Yesus, amin, sampai selama-lamanya. Kami ini sungguh-sungguh yang terus bersama kita. Saya mengiringi Yesus, amin, haleluya. Saya mengiringi Yesus, biarlah lama sini meskipun saya susah, saya susah menderita dalam sampai selama-lamanya. Kita berdiam sejenak, tutuplah matamu walaupun tidak ada yang melihat. Arahkanlah pandanganmu pada Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu dua-dua, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Dan mengatakan, Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri menghadapi dunia yang penuh dengan segala nista dan segala macam kesulitan dan pergumulan. Tanpa Engkau menjamah kami, mengangkat tangan kami, Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan, kita mengangkat tangan, artinya kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengangkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan. Dia akan mengangkat setiap kehidupan kita. Tanpa ada kemenangan, tanpa ada kebebasan, tanpa ada kemerdekaan, tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan yang diperoleh selama kita hidup di bumi ini hanya sementara aja. Tapi kemenangan melalui kematian Yesus Kristus, sehingga maut telah dikalahkan, kita akan memperoleh kemenangan bersama-sama dengan Tuhan sampai keabadian kekal padanya. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup dan mereka menyerahkan segenap hidup mereka kepadamu, bahwa hanya satu-satunya sebagai penolong, sebagai pembela kami, Tuhan, sebagai yang dapat mampu memberikan kami kemerdekaan, kebebasan dari segala ikatan belenggu, intimidasi kuasa setan, iblis dan dosa, kejahatan yang mengincar kehidupan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan melalui kematian-Mu di kayu salib, darah Tuhan Yesus Kristus yang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkannya. Tuhan, tolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti acara ibadah online pagi hari ini, usaha pekerjaan mereka. Mungkin sebagian di antara umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan, ada yang di PHK, mungkin ada yang digaji tidak full, Tuhan. Tetapi mereka berharap bersandar padamu, Tuhan. Mereka percaya kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, soal pakaian dan sebagainya. Tapi Roh Kudus akan memberikan mereka sukacita dan damai sejahtera
yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Sama-sama dengan umat Tuhan, kami tetap setia dalam mengiring kepadamu, bahkan setia sampai akhir hidup kami untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di GPI Borpanas. Inilah ya Tuhan kerinduan kami semua bersama dengan umat-Mu. Tuhan berkati Tuhan pekerjaan di Borpanas. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri ini Tuhan, negara Republik Indonesia. Kalau besok hari Senin tanggal 17 Agustus merayakan hari kemerdekaan 75 tahun dengan diisi dengan segala karya-karya bangsa ini Tuhan melalui orang-orang muda, sehingga Tuhan membuktikan negara yang telah bebas, telah dimerdekakan Tuhan tidak lagi tergantung dengan negara-negara lain Tuhan, tapi mereka bisa Tuhan, haleluya, mengabdikan kehidupan mereka Tuhan. Bisa Tuhan membuktikan bahwa negeri ini Tuhan, orang-orang Indonesia Tuhan mampu untuk mandiri, tidak lagi haleluya mengandalkan negara-negara lain. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami Bapak Jokowi bersama dengan wakilnya, staf kepresidenan, bahkan para menteri kabinet, juga Tuhan anggota DPR MPR. Ya Tuhan, buat gubernur kami Jakarta Bapak Anies Baswedan, Tuhan tolong dia Tuhan, dalam masa pandemi yang terus meningkat, orang-orang yang terinfeksi bahkan kematian di kota Jakarta menjadi zona merah, bahkan hampir menjadi zona hitam Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan, kalau di daerah Jawa Barat, di Bandung sudah ditemukannya Tuhan obat Tuhan untuk virus corona ini Tuhan. Yang percaya ke Jakarta melalui segala upaya farmasi, pabrik-pabrik obat untuk menemukan Tuhan, haleluya, untuk Tuhan mengantisipasi virus corona dengan obat-obat yang dibuat oleh orang-orang yang ada di negeri ini Tuhan. Berikan hikmat marifat kepada mereka semua, para tim farmasi Tuhan, untuk menemukan obat atau vaksin antivirus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kembali saya mengajak Bapak sekalian yang telah diberkati bisa memberikan persembahan bagi saudara melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar TV maupun HP yang sudah dimiliki. Minggu depan kita kembali. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri semua, kita akhir bacaan kita. Kami memuji kebesaran Tuhan. Tuhan Allah yang ajaib, yang heran dan penuh kuasa, yang telah memberkati kita semua. Angkatlah tangan kita, angkat di atas. Allah yang semua, kami memuji kebesaran
saat ini Tuhan. Kami secara pribadi, lepas pribadi, kita bersyukur kami boleh berada di negeri ini, di kota mana kami berada, di kota Jakarta Tuhan. Percaya Tuhan, memberkati kami semua pada pagi hari ini melalui ibadah online. Jadikanlah ibadah yang memberkati kami semua. Penjagaan, penyertaan Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap menyertai dan kasih-Mu kepada kami semua. Akhirnya Bapak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah segala berkat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan penyerta pertolongan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih.